berat sebelah. Om, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, semakin merasakan nikmatnya taat padamu, dan semakin merasakan leganya pasrah padamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, lindungi majelis ini dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah Maha mendengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan hamba yang berdoa kepadaku. Jadi apapun doalah, karena Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa. Dan apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Kita semua la haula wala quwata illa billah. Kita semua tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Ini pertemuan Allah yang mengatur. Tapi ujian yang bicara ini makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah tidak menolong, bisa salah yang disampaikan, bisa salah niatnya, bisa tidak dipahami, bisa tidak bermanfaat. Makanya minta tolonglah kepada Allah dalam segala urusan. Dan Islam adalah agama yang benar-benar sangat detail. Dari bangun sampai tidur, bahkan sampai mimpi pun ada aturannya. Dan nyaris semuanya dengan doa. Bangun tidur apa doanya? Allahumma barik lana. Minta keberkahan. Baik hadirin, kita simak mengulas yang lalu ya. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan selainnya, maka Allah juga tidak suka kepada hati yang bersekutu. Ini yang minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada selain Allah tidak diterima oleh Allah, dan hati yang bersekutu tidak akan menghadap kepada Allah. Begini, jadi kan amal itu yang paling penting adalah diterima. Amal itu kan ada yang sah, ada yang diterima. Sholat banyak yang sah sholatnya, tapi belum tentu diterima karena belum tentu khusyuk.
belum tentu niat yang tersembunyi di hatinya lillahi ta'ala. Haji banyak yang sah, tapi belum tentu mabrur. Benar? Nah, yang paling penting bagi kita adalah diterima amal kita. Nah, amal itu baru diterima oleh Allah kalau niatnya benar-benar murni lillahi ta'ala. Kalau salah niat, walaupun jihad fisabilillah, walaupun dakwah, walaupun hafal Quran, walaupun sedekah tiada henti, tetap tidak diterima kalau salah niat. Amal tidak diterima kalau salah niat. Nah, hati juga tidak bisa menghadap ke Allah kalau masih ada selain Allah yang mendominasinya. Jadi maaf ya, yang terlalu senang kepada uang itu susah menghadap ke Allahnya. Karena hatinya sudah kadung dipenuhi oleh Tuhan yang lain, yaitu uang. Gimana? Saya kan perlu uang. Sama hadirin, ya, sama. Semua orang perlu rezeki. Tapi ada yang berhenti di uangnya, tapi ada yang perlu uang, jadi ingat Allah. Terbayangkah? Sepertinya tidak terbayang ya. Ada orang yang perlu uang, berhenti di uangnya, penuh dengan mikirkan uang. Tapi ada yang perlu uang, jadi nyambung ke Allah. Jadi penuh hatinya ingat kepada pertolongan, janji, jaminan Allah. Beda hadirin. Ada orang yang punya hutang, sibuk memikirkan hutangnya. Ada yang punya hutang, langsung ingat ke Allah yang maha kaya, yang kuasa melunasi hutang siapapun dengan caranya yang diketahui maupun tidak diketahui. Ada bedanya tidak? Pasti beda. Gelisah dan tenang. Ada yang ingat jabatan, berhenti di jabatannya, sibuk memikirkan bagaimana caranya supaya dapat jabatan. Jabatan pagi, siang, malam, jabatan yang diobrolkan jabatan. Tapi ada yang ketika ingat jabatan, ingat Allah yang menentukan. Dia akan istiqoroh. Kalau baik jabatan ini, mudahkan. Kalau tidak baik, jangan. Tenang saja. Ternyata tidak dapat jabatan, dia bersyukur. Karena boleh jadi jabatan itu yang akan mencelakakan dunia akhiratnya. Sama pilpres kemarin juga ya. Yang belum bisa move on, katanya yang on ya. Bergerak terus. Tuhan kita bukan presiden, Tuhan kita bukan pemerintah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita terjebak oleh pilpres sehingga terus-terusan hati kotor, pikiran kotor, mulut kotor, tulisan kotor, sikap kotor. Tidak boleh nyebut on tidak baik ya. Maaf, terlanjur keluar. Jadi hadirin sekalian, termasuk berumah tangga. Berat berumah tangga itu kalau ingat kepada pasangan tapi tidak nyambung kepada Allah. Sudah pasti capek. Tidak ada tenangnya, tidak ada bahagianya. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Ini ada sekarang ya, kita coba bahas. Sebentar. Tadi saya sudah baca. 218. Kata siapa 218? Kata saya. Oh iya. Sebentar hadirin dah. Baik, pada prinsipnya adalah kalau hati ini masih terdominasi oleh sesuatu dan tidak dikembalikan ke Allah, maka Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, alarmnya adalah Allah akan mencabut sakinah dari hati kita.
Jadi gelisah, tidak tenang, pikiran kacau, pokoknya tidak ada nyaman. Kenapa? Karena kita berhenti pada sesuatu. Padahal sesuatu ini hanyalah sarana kita kembali ke Allah. Jelas? Coba punya keinginan, boleh tidak? Boleh. Tapi kemana dibawanya keinginan ini? Ingin apa, Dek? Cepetan. Maksudnya saya kan cuma nanya, enggak mengabul. Pengen apa? Ingin apa, Dek? Ingin umroh. Berangkatlah. Ingin umroh. Kemana terus pikirannya? Ke ongkos. Saya enggak punya uangnya. Terus kemana lagi pikirannya? Ke Allah. Umroh itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang Allah undang pasti sampai ke sana. Bukan masalah uang. Sebagian besar yang berangkat umroh dan haji, hakul yakin syariatnya tidak bayar sendiri. Saya saksinya. Satu bis itu yang bayar sendiri itu sedikit. Ada yang dibayarkan suaminya. Iya kan? Ada yang dibayarkan istrinya, ada tak? Suami bokeh, istri yang bayar. Dibayarkan orang tua, dibayarkan mertua, ada dibayarkan menantu, dibayarkan oleh anak, ada syariatnya dibayarkan kantor, dibayarkan majikan, ada yang dapat hadiah, ada yang mengganti temannya yang tidak jadi berangkat. Banyak cara bagi Allah. Makanya ingat umroh, tidak ingat Allah, pasti mengkerut hatinya. Ingin apa? Pengen apa? Cepetan. Pengen rumah? Ya belilah. Ingin rumah, terus gimana? Harga tanah makin naik sekarang, gimana? Mikir apa sekarang? Sudah pikir rumah, kemana mikirnya? Ke cicilan, ke penghasilan, atau ke Allah? Semua yang ada di langit dan bumi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Semua rumah itu adalah milik Allah, ciptaan Allah. Hanya Allah pemiliknya. Yang ada itu cuma ngaku-ngaku. Ada yang cuma ngaku-ngaku sertifikatnya saja. Ada yang punya itu hotel saya, ini rumah saya. Tidak, aslinya rezeki pembantu. Ya, seperti villa. Itu villa itu rezeki mamang dan bibi. Ya, mamang yang berenang, bibi yang metik bunga. Mereka berlari-lari di sekitar villa sambil berpegangan tangan dan digaji. Mau punya villa gratis? Jadilah mamang dan bibi. Oh asli hadirin. Sekarang ini rumah mahal. Sebetulnya tidak penting memiliki rumah. Yang penting itu bisa punya tempat berteduh yang bisa mendekatkan kepada Allah. Saya ingin rumah besar. Emang rumah besar bisa bikin bahagia? Ada tuh yang disuruh, dia gajinya 1.700.000. Kemudian kata salah satu teman yang udah sukses, udah kamu isi aja rumah saya, gak usah bayar, asal bayar listrik, ledeng dan sendiri, pakai aja diurus. Gak jadi, karena listriknya 2 juta. Gaji 1 juta, masa tiap hari ngemut kabel? Tenanglah. Harga tanah naik, gak usah risau. Rezeki dari Allah tidak terhalang oleh harga tanah naik, dolar naik, bensin naik. Allah mengasih sesuka Allah saja. Benar? Gimana kelihatannya saya nggak kebeli rumah sampai akhir hayat. Kalau saudara mikir gitu terus, ya mungkin itu yang terjadi. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya.
Tidak sulit nanti kasih jodoh. Ternyata jodohnya sudah punya rumah. Kata mertua, tuh kamu nikah sama anak saya, tuh tinggal isi apartemen, jangan lupa cicilannya. Itu dia. Oh serius hadirin, pemberian dari Allah tidak usah terlacak oleh akal kita, oleh pikiran kita, strategi kita, tidak harus terlacak. Karena Allah janji min haitsu la yahtasib. Jadi jangan pernah mengerdilkan, mengecilkan pertolongan Allah hanya karena tidak terjangkau oleh akal pikiran kita saat ini. Sahabat saya Mas Punto di Masjid Darut Tauhid, usia 36, kaki lumpuh, mata tidak bisa lihat, buta. Ketika ditanya Mas Punto, bagaimana rasanya keadaan seperti ini? Jawaban beliau, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Kalau kaki saya tidak begini, mungkin saya sudah berbuat dosa. Dengan kaki yang lain bagus, dengan mata saya tidak melihat, alhamdulillah saya bisa merasakan, hati saya bisa melihat kebenaran. Mungkin kalau mata saya melihat, hati saya yang buta. Beliau tidak komplain, tidak kecewa sama sekali dengan perbuatan Allah, syukur saja. Jam 3 duluan turun dari lantai atas, susah itu ke masjid untuk wudhu dulu. Karena kaki lumpuh itu bergeraknya harus pakai tangan. Tapi tiap jam 3 sudah ada di masjid. Insya Allah tanggal 22 besok nikah. Alhamdulillah. Kemarin karena modalnya cuma punya 2 juta. Punya tabungan nggak Mas? Tidak. Ya, harus ke KUA. Iya, tiba-tiba orang ada yang nanya nomor rekening, kirim. Tuh, tidak terhalang. Mungkin ada yang nanya, kok ada yang mau sama yang lumpuh? Ya dibuat saja oleh Allah hatinya. Ya, saya ngurus beliau, kata istrinya, mudah-mudahan Allah ngurus saya dunia wal akhirat. Tidak sulit. Nah begitulah hadirin, jangan suka memperkecil karunia Allah. Kembali ke Allah dalam segala urusan. Ya, bagaimana ingin rumah yang luas berapa dek? Hati-hati loh ya, makin luas kejengkang nanti. Masih ingat ibu-ibu yang rumahnya di Perumnas? Masih ingat tidak cerita itu? Ada yang ingat tidak? Coba ibu ingat, ceritakan bu, supaya efisien. Rumah sederhana, pensiun suaminya, maafkan, saya tidak bisa memberi lebih dari ini. Sekarang sudah pensiun, rumah kita paling jelek di antara sekomplek di Perumnas ini. Istrinya teh tenang, Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana bu, rumah kita paling butut. Masya Allah, berapa banyak yang belum punya rumah. Berapa banyak yang tidurnya cuma di tenda, di kolong jembatan. Yang hidupnya harus pindah-pindah. Kurang apa karunia dari Allah. Mendingan bersyukur Pak, daripada sibuk memikirkan yang tidak ada. Enak loh Pak, rumah sederhana. Apa enaknya bu? Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Belum tentu kita kuat punya rumah bagus, kuat nahan hati untuk tidak sombong. Ujub sombong, iya bu. Ibu pakai gelang emas dan pakai karet gelang, beda efeknya. Pakai sepeda brongos dan pakai sepeda, saya nggak nyebut merek loh ya.
Sepeda mahal dan sepeda biasa saja beda. Apalagi sekarang sesudah terkenal. Teman saya biasa sholat subuh menyepi karena beliau orang kaya, mampu beli sepeda itu, tidak ada masalah, mudah saja. Kemarin telepon, walah, gara-gara terkenal orang ketahuan harga. Saya tidak tenang bersepeda karena takut dibegal tuh hadirin. Yang enak mah pakai sepeda yang ngelipat betulan. Alhamdulillah, dengan sederhana susah sombongnya. Yang kedua, dengan sederhana tidak ada yang iri, Pak. Siapa yang mau iri sama rumah kita? Yang diiriin tuh yang bagus. Yang ketiga, dengan sederhana begini, gampang ngurusnya, Pak. Ngepel juga set, kileser, beres. Nah, barangnya juga sedikit. Yang keempat, rumah sederhana tuh enak, tidak diminatin maling. Maling juga prihatin. Dan yang kelima, insya Allah Pak, kalau kita meninggal, ringan hisabnya. Mau dihisab cuma sedikit barangnya, kan tiap barang akan dihisab di sisi Allah. Hati-hati ibu yang kerudungnya kebanyakan, sedekahkan. Jelas deh. Jadi gimana, mau tetap kontrak? Minta. Ingat sesuatu, ingat Allah. Ingat jodoh, ingat Allah. Ingat apa lagi sih? Ingat haji, umroh, apapun, ingat anak, ingat Allah. Makin delay, lambat ingat ke Allah, hati dipenuhi oleh sesuatu selain Allah, maka Allah yang maha tahu isi hati segera menurunkan alarm gelisah. Gelisah tuh itu bahasa bagusnya sih, ciri-ciri Allah lagi cemburu. Kenapa hatimu lebih berharap dari selainku? Gitu. Selanjutnya, itu yang lalu ya. Nomor 218. Kitab Al-Hikam pasal 218 pada halaman 158. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waradat 'alaika al-anwaru fawajadta al-qalba mahshuwan biswaril athari fartahalat min haythu nazalat farriq qalbaka min al-aghyari yamla'hu bil ma'arifi wal asrari. Ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, tetapi didapatkan hati masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu, maka ia kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, niscaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahasia-rahasia. Sederhananya begini, pengajian ini membahas tentang karunia Allah. Waktu di sini yakin, kenapa keluar jadi nggak yakin lagi? Waktu di sini yakin nih rezeki itu Allah yang bagi, bahwa setiap kali kita menolong orang pasti dilihat Allah dan kembali ke kita. Tapi pas ke bawah tetap nawar. Padahal yang dibeli tukang bandros, untungnya cuma sedikit. Kenapa jadi kurang yakin? Ini seperti cahaya nih. Ilmu itu cahaya, tapi tidak mempan ketika hati kita memang sangat banyak kecintaan lain di hati kita selain ingin jadi dekat dengan Allah. Itulah sebabnya pernah dibahas kenapa di majelis ilmu
banyak yang datang tapi perubahannya itu sedikit, tidak sebanding. Karena itu tuh melepas yang ada di hatinya tuh susah, megang saja. Kalau udah sebel ke seseorang, sebel dipegang terus. Jadi hatinya tuh penuh oleh kesebelan, tersebeli, penyebalan, tersebal-sebal. Loh iya, berapa banyak orang yang kalau tidak suka ke seseorang, hatinya penuh oleh ketidaksukaan. Sebel ke tetangga, itu saja yang dipikir. Tidak lepas, senang ke sesuatu tidak lepas. Kalau di Darut Tauhid sekarang sedang tren sepeda. Karena tahun 2020 ganti dari kendaraan bermotor ke sepeda. Sepeda. Jadi di mana-mana tuh kelihatan wajah tuh seperti sepeda. Lihat pedaan kalau pakai roda bagus, sepeda lagi, makin penuh oleh sepeda, tidak nyambung ke Allahnya. Ilmu yang banyak dalam pengajian tidak akan masuk tuh ke hati, karena memang hatinya sudah keburu dipenuhi dan tidak mau lepas, baik senang maupun sebel. Makanya harusnya lepaslah, hati ini haknya Allah. Bukan tidak boleh mencintai, bukan tidak boleh menyukai, tapi jangan megang, jangan lengket. Ingat teori mikrofon ini mikrofon bagus nih, mahal, lihat warnanya aja, ya, bagus, mahal, saya suka, manfaat, tapi tetap mikrofon ini saya tidak mau melekat di tangan saya, sebab kalau melekat repot. Apalagi melekat di bibir saya. Ada waktunya dipegang, ada waktunya disimpan, benar? Nah itu dia, kalau melekat terus di hati, nempel, lengket, tidak lepas-lepas. Nah Allah yang maha tahu hati kita lengket dengan sesuatu, tidak bisa kita punya nikmatnya yakin ke Allah. Harus belajar melepas lengketnya di hati dengan apapun, siapapun. Karena Allah cemburu. Begitu. Biasa saja. Dunia berikut isinya tidak boleh. Termasuk pendamping hidup, cinta boleh, tapi tidak boleh mendominasi terus-terusan di hati. Udah tidak ada bahagianya, gelisah. Saudara cinta ke istri, cinta ke suami, cinta ke anak, boleh, karena yang menciptakannya Allah. Tapi kalau sudah mendominasi sehingga Allahnya kalah oleh yang diingat itu, jadi masalah. Tidak boleh ada yang mengalahkan Allah di hati kita. Ingat sesuatu, langsung ingat siapa? Allah. Ingat definisi stres ala kita apa? Orang stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Ini baru ya datang ya. Kok jawabannya ngaco? Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Nggak pernah ada pelajaran itu di sini. Harusnya tiap mikir jadi gitu. Jangan ngarang ya Bu ya. Tiap mikir apapun harus jadi zikir. Karena apapun pasti milik Allah, pasti dalam kekuasaan Allah, pasti takluk kepada kehendak Allah. Apapun, siapapun. Itu, ayo mulai. Jangan suka ngedelay, ingat ke Allah. Pokoknya kalau sudah tidak nyaman, udah nggak enak. Nah ini Allah nih. Hati kita tuh dibulak-baliknya oleh Allah. Huwaladzi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi Allah kan maha tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur.
Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan wa asiru qaulakum, kata-katamu, atau engkau zaharkan seperti ini, Allah tahu isi hati. Wa huwa alimun bidati sudur. Dalam surat Al-Hadid ayat 5, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Loh, lanjutnya wa huwa alimun bidati sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi Allah tahu hati kita lagi diisi oleh apa, siapa yang memenuhi. Kita pasti mikir, pasti punya keinginan, pasti punya harapan, dan segera ke Allah. Ingin sesuatu ke Allah, karena pemilik yang kita inginkan pasti Allah, dan terjadinya ketemu dengan kita yang kita inginkan dengan izin Allah. Dan yang terbaik itu yang paling tahu hanyalah Allah. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Makanya yang paling penting kita minta ke Allah dipilihkan yang terbaik. Bukan yang terbaik menurut kita, yang penting yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Surat Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, Allah tahu, engkau tidak tahu. Makanya jangan digigit anjing baik buruk, Bu? Digigit anjing baik buruk? Sok tahu ya. Berapa banyak orang yang ketemu jodohnya sesudah digigit anjing. Digigit anjing itu bisa jadi bagian dari terkabulnya doa. Makanya jangan buruk sangka kepada yang tidak sesuai harapan ya. Nah begitulah hadirin. Pokoknya jangan kelamaan mikir kecuali nyambung ke Allah. Apapun. Sakit, gimana kalau sakit? Sekarang sakit. Ini kemarin ada jerawat di sini. Udah nggak usah lihat jerawat saya, Pak. Mata ke jerawat, hati ke obat jerawat lagi, ke Allah. Mata ke jerawat, hati harus ke Allah. Karena ini wajah milik, wajah ciptaan, wajah ini dalam kekuasaan, terserah Allah. Tahu yang bikin, pernah di ujung hidung, aduh ya Allah kayak yang nggak ada lagi tempat gitu. Tapi dah harus ridho sesuka Allah. Tahu di sini ada. Pasti ada maksudnya Allah nyimpen ini di sini. Mungkin kurang bersih, mungkin kebanyakan makan lemak, mungkin kurang olahraga. Evaluasi apa yang Allah inginkan nyimpen jerawat di sini. Ke Allah hadirin. Jangan sampai hanya sibuk dengan syariat ini harus dicuci. Cuci mah cuci, dah kalau jadi mah jadi we tetap. Apalagi yang suka bikin nyesek di hati. Nggak ada, ya sudah. Sampai di sini ada pertanyaan, kita bagi nanti ada 219 satu lagi, hanya beda temanya. Apa kabar Pak es krim? Beliau pengusaha es krim. Alhamdulillah, semoga berkah usahanya. Kok bisa hafal? Hafal, beliau ada terus di situ. Ya. Ada pertanyaan kah? Ibu mau nanya? Silakan Bu. Sekarang jam 11 ya, nanti satu materi lagi ya. Atau cukup segitu aja?
Ini kalau sedang begini di ruangan ini selain kita ada siapa saja? Jawab. Malaikat ada tidak di sini? Alhamdulillah ada. Harus kita yakini itu, ya. Ada malaikat, malaikat pencatat, raqib, atid, malaikat yang khusus mendatangkan rahmat, malaikat yang khusus mencari majelis zikir, banyak. Jin ada tidak di sini? Jin Islam mungkin ikut juga di sini. Udah nggak usah dicari, nggak usah apa, udah nggak ketemu juga, kaget sendiri, biar aja. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia kan lama tidak punya anak, kemudian Allah memberinya anak. Dan perhatiannya tertuju pada Ismail karena begitu sayangnya. Tapi kemudian Ismail harus dibuang dengan ibunya, ditaruh di Bakkah. Di Mekah ya. Iya, di Mekah. Tapi tidak itu saja, bahkan Ibrahim bermimpi bahwa Ismail itu harus disembelih. Nah, apakah kisah ini juga karena Allah cemburu pada Ismail? Begitu pula dengan kisah Nabi Ayub dan Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya perhatian khusus sehingga saudara-saudaranya merasa iri. Dan akhirnya Nabi Yusuf sendiri sampai dimasukkan ke dalam sumur, Semua dibuang, ditangkap jadi budak belian, di penjara ya. Nah, apakah itu juga karena Allah cemburu pada Yusuf melihat kalau dikatakan tidak adil, Yakub bagaimana ya? Baik. Nyatanya seperti itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua nabi adalah ciptaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua rangkaian kisahnya adalah hikmah bagi kita semua. Saya yakin bahwa memang seorang nabi itu harus sangat bersih hatinya. Cinta sayang boleh, tapi tidak boleh ada mendominasi sehingga mengalahkan tempat Allah di hati. Mungkin seperti itulah kisahnya, ya Bu. Ya udah gitu. Panjangan pertanyaan daripada jawaban. Ciri-ciri yang jawabnya kurang ilmu begitu. Saya sepakat dengan pendapat Ibu. Itu jawabannya. Astagfirullah. Ini sekedar pengalaman yang sudah pernah diceritakan. Suatu saat ada kuda namanya Al-Adiyat. Sudah dengarkan cerita ini? Kalau udah lebih rileks sebetulnya. Saya suka kepada kuda ini. Karena kudanya baik, dewasa, bijaksana, soleh. Tidak rewel. Kuda sudah sangat pintar. Ini usianya sudah cukup, jadi sudah dewasa kuda ini. Kalau berlatih juga menyenangkan. Bahkan kalau pergi jauh waktu itu ya suka video call. Nggak tahu kudanya ngerti atau tidak ya, tapi buat saya senang. Pulang ke pesantren tuh biasanya ke masjid tapi berubah jadi ke kuda dulu. Ke kuda baru ke ibu baru ke pesantren. Hampir selalu begitu. Hati sudah tidak enak ini. Ini kenapa saya lebih mendahulukan kuda daripada ibu. Tapi udah lagi senang. Sampai suatu saat, satu hari direkam tuh berkuda hari itu, hari Ahad, dan Seninnya mati kuda itu. Sedih memang, tapi
Saya berusaha mikir gitu, apa nih maksud Allah? Mungkin kalau kuda itu bisa bicara, dia mengatakan begini, aku sayang. Ini sesama kuda jantan, ini bukan kuda betina ini. Oh, lebih jelek lagi ya. Saya tahu kehadiranku membahagiakan dirimu, tapi saya takut kehadiranku malah mengotori hatimu. Bisa ujub, takabur, ria, daripada aku hadir dan AA jadi berdosa lebih baik. Aku mohon izin pulang terlebih dahulu. Gitu. Tapi sudah mikir gitu, oh ya, saya ridho. Dan begitu saja, karena sudah pernah melekat, nempel di hati, jadi Allah mematikan ini sebuah karunia. Jadi hadirin, kalau suatu saat kita ingin karunia besar, sebetulnya salah satu karunia yang sangat mahal adalah kita diambil atau dihalang-halangi dari sesuatu yang bisa mencuri kedudukan Allah di hati kita. Bisa paham kah hadirin? Misalkan punya kendaraan, suka sekali sampai ke masjid jadi telat karena kendaraan ini. Pokoknya ingat kendaraan, lebih banyak biaya untuk kendaraan daripada untuk sedekah. Sangat mudah bagi Allah untuk memindahkan dari garasi ke tempat orang lain, ya kan? Oh serius ini hadirin? Yang hilang-hilang mobil atau ibu misalkan punya sendal sangat bagus sehingga jarang masuk masjid karena duduknya ingin dekat sendal. Tidak sulit itu. Oh iya, punya barang, punya anak, punya tabungan, punya suami, punya istri. Kalau itu udah sangat lengket di hati dan mendominasi hati dan Allah sayang kemudian diambil apa yang membuat sandaran, khauf dan rojanya itu karunia. Jadi kalau satu saat kita terlalu bangga dengan tabungan kita ya, merasa aman, merasa terjamin dengan deposito yang ada, merasa saya masa tua saya tenanglah, deposito saya cukup, anak-anak juga beres. Bisa diambil itu oleh Allah karena itu sudah menjadi sesuatu yang kita ilahkan. Dan itu rezeki. Kalau misalkan ujub dengan otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, dan terus terdominasi untuk membuat tubuh ini kelihatan bagus, dan lebih sibuk untuk badan, dan itu pun tidak jadi pendekat ke Allah. Kan kita tuh harus sehat. Sehat itu untuk afiat, untuk menjadi dekat dengan Allah. Bukan sehat untuk jadi ujub. Tapi misalkan kita terdominasi untuk membuat badan sehat atau gimana lah yang badannya bagus tapi tidak digunakan kesehatan ini mendekat ke Allah, bahkan untuk ria, untuk ujub, pengotor hati lah gitu ya, dan merasa wah saya ini terjamin atau gampang oleh Allah. Kasih aja bakteri apa yang suka membuat di toilet terus tuh, bakteri diare itu bakteri apa Pak? Oh meni apal ya, tinggal kirim nyamuk saja Mbak Aedes aegypti, betina kan, padahal saya sudah pakai obat anti nyamuk, tinggal dilewatin aja di sini, udah dibalur semua, ini kelewat segini, nanti nyamuknya tuh di sini, tidak ada yang rumit bagi Allah, benar? Makanya tidak boleh kita merasa aman kecuali dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang jagoan dalam hidup ini? Ya, kalau bisa mah dijawab hadirin ya. Saya nggak ngarep-ngarep jawaban tapi terlalu sepi. Apakah ada orang yang jagoan? Yang ada tuh satu saja. Allah saja yang melindungi. Sejago apapun tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Allah. Wah ini jago sekali naik motor, tinggal slip, jebet. Ya
cerita ada santri yang mahir sekali berkuda, dan kuda tuh suka sama dia karena baik. Suatu saat sedang cross country kuda tuh, ini kuda dia nyundul kuda yang di depan. Kuda yang di depan tersinggung, ini urusan sesama kuda sebetulnya ya. Duk gitu pantatnya, langsung nyepak. Tapi yang kena bukan kuda, tulang kering, patah langsung seketika. Padahal jago berlatih, jago memanah sambil berkuda. Wah, kudanya juga akrab, tidak bisa menghalangi ketentuan Allah. Jadi tidak boleh kita merasa aman dengan terampil, dengan jago, dengan keahlian, dengan daya ingat, dengan tabungan, aset, relasi, dengan kecerdasan. Gak ada. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak terjadi, kalau Allah izinkan baru terjadi. Wah, kita harus ngebohong nih. Bohong tuh tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka. Tidak ada yang jago berbohong. Orang tidak tahu kebohongan kita, penyebabnya cuma satu. Apa? Allah belum ngebuka. Kalau Allah buka, langsung dicopot jabatan. Sudah, jangan kemana-mana pikirannya. Terus ada yang nanya, iya saya juga udah ketahuan saya bohong. Gimana dong sekarang saya jadi tidak dipercaya? Tobat. Saya sudah tobat tapi tetap tidak dipercaya. Bagaimana? Tobat terus. Gimana, mungkin nggak ada orang yang percaya ke saya padahal saya sudah pernah ketahuan berbohong. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Jadi tobatnya bukan supaya orang mempercayai kita, tapi tobatnya supaya Allah mengampuni kita. Sesudah itu terserah Allah. Jelas Bu? Ngobrol wae Bu ya. Ngerti Pak? Kenapa Bapak jadi nunduk begini? Tidak pernah ketahuan ya bohongnya. Ini serius nih hadirin. Jadi kalau suatu saat ada kepahitan, yang pertama kita evaluasi ini, jangan-jangan kepahitan ini karunia Allah. Karena kita sudah mengilahkan sesuatu ini dan sekarang Allah mengambil ilah kita. Mungkin jabatan, wah di kantor sukses, tiba-tiba kejadian, diturunkan, boleh jadi itu pertolongan Allah. Seperti Khalid bin Walid, sukses peperangan, menang, terus diturunkan oleh Umar bin Khattab jadi prajurit biasa dan terima. Karena boleh jadi kesuksesan yang terus menerus itu bisa jadi ujub, ria, takabur. Anak misal bertanding kalah, baik atau buruk? Oh, tergantung. Daripada menang jadi sombong, mending kalah jadi tawadu. Apalah sih artinya piala, betul? Punten ya Pak ya, kalau di pesantren, misal ada pertandingan ini, mohon doa ke gurunya, ke kiai, mau ikut pertandingan apa gitu di luar. Didoakan menang, tidak. Saya mah tidak mau mendoakan santri menang, enggak, hampir enggak pernah Pak. Paling mendoakan semoga jadi amal soleh, semoga bisa melakukan yang terbaik dan menerima ketentuan Allah yang terbaik. Cukup. Dan yang penting mah bukan menang jadi amal. Menang juga cuma dapat piala plastik, bisa beli sendiri 200 ribuan, atau piagam selembar kita bisa nyetak 1 rim ya. Masa berlatih hanya untuk itu? Apalagi kalau musabaqah tilawatil Quran,
para penghafal, aduh bahaya. Ada kalanya mendingan gak usah menang, tapi hati terjaga daripada menang jadi ujub, jadi merasa lebih penting hati, karena Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini baru dapat informasi untuk perpindahan kota ibu kota, ternyata ada 700 perencana dengan tim. Yang diterima itu sekitar 235 dan yang terpilih itu 5 tim sekarang. Salah satu di antara tim ini tadi memberitahu, kami termasuk tim yang akan mempresentasikan, mohon doa, didoakan apa yang terbaik dari Allah. Belum tentu didoakan harus dapat, dan nanti bisa nempel tuh ujubnya, ya kan? Allah tuh tidak melihat kotaknya, tapi melihat hati dan amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sudah? Maaf ya Bu, jawabannya terlalu panjang. Ibu udah lupakan sama pertanyaannya ya. (219) Fadhal Ustaz. Kitab Al-Hikam pasal 219 di halaman 158. Bismillahirrahmanirrahim. La tastabti minhun nawala walakin istabti min nafsika wujudal iqbali. Jangan merasa lambat datangnya karunia pemberian Allah kepadamu, tetapi hendaknya engkau merasakan kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Allah. Jangan merasa lambat datangnya karunia pemberian Allah kepadamu, tapi hendaknya engkau merasakan kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Allah Tuhanmu. Jadi gini hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, perancang jagad semesta alam yang maha dahsyat seperti ini, itu maha sempurna di dalam hal apapun, dari perencanaannya, penciptaannya, perawatannya. Contoh yang paling dekat ini jasad kita ini. Ini siapa yang bikin ini ya? Tanpa bermaksud merendahkan orang tua, kita nggak bisa bikin anak. Boro-boro bikin anak, gambar anak juga tidak bisa. Sehelai rambut saja tidak sanggup, apalagi seperti ini, benar? Ini presisi, bukan hanya presisi bentuknya, tapi presisi sistemnya, presisi waktunya, dalam hal apapun sempurna. Pengelolaan Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Coba kedip kita ini. Ini kan Masya Allah. Ini kedip ini kecepatannya tanpa kita pahami tepat Bapak. Coba kalau terlalu cepat, mual hadirin. Kalau lambat, tol baru itu pada kejungkal tuh hadirin. Seperti sistem kita ini Bu. Ibu barusan tertawa kan? Itu artinya presisi loh Bu. Antara yang didengar, ini kan kita nggak ngerti ada ini tuh apa. Di dalamnya katanya ada gendang, ada goong, ada kenong. Tangkap sini, dari sini secara kecepatan yang tidak terbayangkan masuk ke otak, dan kita juga nggak tahu otak kita seperti apa. Diproses, si AA lucu, kamu ketawa sekarang. Dan perintah itu langsung menyebar ke seluruh anggota tubuh, bibir, ya, dan tidak bergiliran.
kan kurang bagus. Gini. Ini tangan di sini. Ini berat loh, naruh di sini. Ya, ketawa itu kan berarti udara dari paru-paru menekan. Kemudian pita suara mengecil supaya cocok dengan suara ketawa, ya kan? Kalau kan tidak lucu, ya. Dan tepat semua waktunya, tidak lambat, benar? Coba kalau lambat, lucunya sekarang proses gitu. Nanti diangkut, kan bahaya hadirin. Jadi seperti, aduh saya telat nikah. Enggak ada telat nikah. Saya telat punya anak. Itu jawabannya cuma satu, Allah belum menikahkan. Allah belum menitipkan anak. Apapun yang dari Allah itu tidak ada yang telat. Yang telat itu justru yang kita pikirkan, kenapa saya telat? Sholat telat, ngaji telat, zikir telat, sedekah telat. Justru yang kita pikirkan telatnya kita mematuhi perintah Allah, bukan telatnya pemberian dari Allah. Ini dia hadirin hikmahnya. Ada yang belum nikah, kenapa ya saya kok belum nikah? Atau enggak tahu ya. Saya kan bukan yang menakdirkan jodoh. Kenapa kok saya telat punya jodoh? Mungkin telat tobatnya, telat sholatnya, telat ngajinya, telat, saya sudah tahajud, berarti telat khusyuknya. Hadirin sekalian, daripada dalam tanda kutip mengotak-ngatik perbuatan Allah, mendingan otak-atik kesalahan kita di dalam kepatuhan dan kepasrahan ke Allah. Jadi apa yang biasanya telat itu patuh dan pasrah. Kalau telat patuh kepada perintah Allah dan telat memasrahkan urusan ke Allah, itulah masalah kita. Kita kalau ada masalah tuh dikekewek sendiri, dikekewek tuh apa bahasa Indonesianya? Digenggam. Bahasa Sunda tuh dramatis hadirin ya, dikekewek, blekok dan jadi dikekewek tuh digenggam, digenggamnya tuh genggam erat yang gak mau dilepas. Lepaskanlah ke Allah. Dan memang kita tidak disuruh ngurus urusan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Karena semua persoalan itu terjadi dengan izin Allah. Semua persoalan itu dalam pengetahuan Allah. Semua persoalan itu hanya bisa ada solusi kalau ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki karunia yang tidak diduga-duga. Ini yang kedua nih, At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah total ke Allah, maka Allah cukupi. Cukup tuh macam-macam, cukupi ketenangan hatinya, cukupi informasi, cukup data, cukup apapun yang kita perlukan Allah cukupi. Karena semua keperluan kita Allah yang menciptakan, dan semua keperluan kita Allah yang menggenggam. Gitu. Jadi tidak terlalu rumit sih sebetulnya hidup ini. Yang rumit mah yaitu yang tidak patuh dan tidak pasrah ke Allah karena kurang yakin. Dah, sekarang bersegera saja. Telat makan jadi masalah. Cik atuh hadirin, saya teh tidak boleh berharap dari makhluk. Tapi kalau nanya pada diem aja teh asa gimana gitu ya. Telat makan jadi masalah. Telat minum jadi masalah.
Telat tidur jadi masalah. Telat ke kantor jadi masalah. Telat ke sekolah jadi masalah. Telat bayar utang. Apalagi telat sholat. Ketika ditanya amalan apa yang paling disukai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktu. Summa kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian al jihadu fi sabilillah. Bayangkan tingkatannya tuh hadirin. Nah, kita mah kadang-kadang kalah Allah tuh oleh urusan lain. Padahal bekerja itu menunggu waktu sholat. Masak itu nunggu waktu sholat. Ngurus anak itu nunggu waktu sholat. Belajar itu nunggu waktu sholat. Jadi jangan dikalahkan oleh Allah. Rapat, berhenti. Bagaimana akan ada solusi terbaik kalau tidak ditolong oleh Allah? Dan rapat-rapat juga ngabisin konsumsi kalau tidak ditolong Allah. Berapa banyak rapat ujungnya bangkrut ya. Allah yang bolak-balik hati. Terima kasih hadirin. Asa panjang kali ini ceramahnya. Baik, perlu ada tanya jawab lagi atau sudah segini saja? Tadi mah tidak terlalu penuh, sekarang ujuk-ujuk penuh gini. Silakan. Bismillah sambil infak ya, sambil digelar sorban infak, sambil tanya jawab. Ya Allah, Engkau maha melihat, jadikan rezeki yang dinafkahkan ini Engkau terima. Jadikan penggugur dosa, penolak bala dan musibah, pembuka pintu rezeki yang lebih halal, lebih berkah, menjadi jalan ijabah doa ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Nanti mulai beredarnya sesudah selesai doa ya. Terima kasih. Ya, pertanyaan silahkan. Bu yang pegang mikrofon. Yang mana tuh ini dan? Iya, iya tenang. Maksud saya mikrofonnya di mana? Ya. Terserah petugas Udah? Ya Bu, boleh. Giliran Bapak di sana. Ada lagi mikrofonnya? Ayo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Curhat dong Oh, curhat mah lama boy. Surkit ya, yang ringkas Bu. Saya juga lagi banyak persoalan ya. Singkat ya ya. Ada dalam Al-Quran, jagalah anak dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, saya kebetulan mengalami pengalaman dalam pribadi saya sendiri, makanya saya minta solusi bagaimana yang terbaik ya. Saya akan mengambil satu jalan yang mungkin yang tidak diridhoi Allah. Nah, begini Pak, anak saya menikah dengan keluarga yang boleh dikatakan penganut musyrik ya. Nah, dari awal mereka tidak sholat, mereka tidak mengenal Al-Quran dan mohon maaf penganut kejawen. Dalam perjalanan waktu proses selama berumah tangga sering terjadi percekcokan, saya berusaha sabar. Terakhir ada puncak terakhir, anak saya meninggalkan saya dan nauzubillah min dzalik. Saya tidak pernah mendoakan sebagai seorang ibu untuk seorang anak yang durhaka. Berkali saya sudah mendidik anak saya dengan segala upaya saya ke dalam agama Islam, yaitu karena mungkin karena Allah lah dia diberi jodoh dengan cara mungkin saya yang tidak ridho ya Pak A ya. Akhirnya anak saya menjadi durhaka kepada anak ibunya dan terakhir dia berucap kepada saya, mau mama apa? Apakah mau mama saya bercerai dengan suami saya? Saya bilang kepada anak saya, Allah mendengar, Allah mencatat.
kalaupun itu jalan yang terbaik dengan Allah, Mama ridho. Apakah itu benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada sesuatu sikap yang kurang baik pada anak, yang harus tobat adalah kita sebagai orang tua. Karena boleh jadi anak berbuat seperti itu karena kelalaian kita di dalam memberi contoh, kelalaian kita di dalam mendidik, melatih, atau kekurang-sungguhan kita di dalam mendoakan. Sibuk menyalahkan anak tidak menyelesaikan masalah, tapi sibuk bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Sebaiknya siapapun jangan fokus kepada kesalahan anak saja, tapi harus segera dibawa ke tobat. Jauh lebih kuat air mata tobat dibanding dengan nasihat. Kalau air mata tobat, Allah yang kita andalkan untuk menyelesaikan masalah, tapi kalau nasihat dari diri kita, sangat boleh jadi kita mengandalkan diri kita. Bagaimana pernikahan? Kalau pernikahan itu membawa kepada kemurkaan Allah, maka talak itu menjadi bagian dari solusi. Kalau dibawa ke jurang lalu menghentikan dari tarikan ke jurang, itu menjadi keselamatan. Benar? Dan kemusyrikan itu inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Jadi pisah itu tidak haram, hadirin. Kalau itu menjadi tambah selamat dari kemurkaan Allah, malah jadi kebaikan. Maaf ya Bu, kalau masih jauh dari sempurna, sepengetahuan saya saat ini seperti itu. Terima kasih Bu. Pak, maaf. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri kepada Ustaz sedikit aja. Umur saya sudah 76 tahun. Alhamdulillah. 76 tahun, Alhamdulillah. Sudah melihat presiden pertama dari Bung Karno sampai Bung Jokowi. Apa? Melihat bagaimana Bung Karno, dari bagaimana Bung Jokowi gitu. Bung Karno Presiden sampai kita. Bung Jokowi, presiden kita yang kita cintai. Ya. Alhamdulillah. Maunya presiden pertama tentu akan lebih bagus dari presiden kedua. Dan selanjutnya begitu. Ternyata sekarang masih ada kekurangan-kekurangan yang kita rasakan. Boleh lebih dekat mikrofonnya? Ya, banyak sekali kekurangan kita rasakan. Namun Bapak Presiden yang kita cintai ini sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum juga berhasil Pak Ustaz. Apa upaya kita? Upaya kita sabar, Presiden kita sabar, atau ada upaya lain? Atau kita ada satu usulan kepada Presiden, oh Pak Presiden ini yang harus yang terbaik menurut agama semua, Allah bisa meredai negara Indonesia yang menurut kesatuan NKRI gitu. Baik Pak. Itu satu. Yang kedua ini Ustaz. Satu aja. Satu juga ini belum tentu kebalas Pak ya. Tenang ya Pak ya. Jadi apa tadi pertanyaannya coba Han? Sudah dari Bung Karno sampai Pak Jokowi, lalu coba deh itu yang kok ale-ale aja ya. Maaf. Bapak sudah umur 76, sudah menyaksikan presiden pertama sampai presiden sekarang yang kita cintai. Nah, dari setiap presiden ini punya kekurangan dan kelebihan, termasuk Bapak Jokowi. Nah, selama ini menurut Bapak Jokowi banyak kekurangan. Nah, menurut Bapak apa langkah yang harus kita lakukan? Bukan tuh katanya itu, bukan gitu katanya. Ini salah. Inilah. Coba yang dekat aja salah paham ya nggak? Ini salah pengertian Pak Ustaz. Jadi kita menyampaikan Pak Jokowi dengan kejadian, kita harus langsung pakai presiden kita kejadian. Pak Ustaz jantung ke Pak Jokowi langsung gitu. Saya ke Pak Jokowi langsung. Ya, langsung ke presiden. Jadi sekarang ini aja udah salah. Ini contoh nih. Enggak, ini ada contoh nih salah. Tuh coba jangan salahkan saya kalau nggak mengerti. Minta bukan saya.
Pak biasa menjelaskan itu. Ini salah. Salah, ya? Juga penjelasan di staf-stafnya Pak Presiden yang kita cinta ini juga salah. Ya ini kita salah juga nih. Iya. Ini maksud saya, Pak Ustadz sebagai panutan umat dan panutan kita semua menyampaikan ke Pak Presiden Jokowi, kurang kita selama ini tolong Pak Ustadz sampaikan semuanya, minta enggak sulit kok Mas Oh Ustadz. gitu. Enggak sulit. Enggak. Kalau sulit kita kesana. sama-sama kita nak mengantarkan Pak Ustadz. Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya saya suruh ke Pak Jokowi. Siapalah saya, Pak. Suruh nasihatin Pak Jokowi. Kan sudah ada Pak Kiai Ma'ruf di sana. Saya masih apa? Udah Pak, udah ampun Pak. Udah ampun ah. Saya mah paling bisa mendoakan dari jauh. Ke sana gimana, saya ke istananya aja banyak yang jaga. Udah. Makasih Pak. Terima kasih Pak, kita doakan Pak Jokowi. Berat ya jadi presiden. Yang nakdirkan Pak Jokowi jadi presiden itu Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakanlah Allahumma, qulillahumma malikal mulk, engkau berikan tu'til mulka man tasya, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, di tanganmulah segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi antara kekuasaan dan kemuliaan dipisahkan. Dikasih kedudukan, diambil kedudukan tergantung menyikapinya. Kalau disikapi dengan cara yang benar, maka baru dipasangkan kemuliaan. Kalau dikasih jabatan tapi digunakan cara yang salah, maka diberikan kehinaan. Diambil kekuasaan, sikapnya benar, maka tetap jadi mulia. Diambil kekuasaan tapi dia menyikapinya salah, dia diberi kehinaan. Jadi antara kekuasaan dengan kemuliaan itu coupling yang berbeda, tidak langsung dikasih pangkat, langsung kasih mulia, tidak, itu baru cobaan. Kayak lulus baru dikasih ijazah gitu. Ya, kita doakan supaya lulus. Memang takdirnya sekarang beliau yang alih-alih ditetapkan ujian jadi presiden. Saya anjurkan bapak-bapak jangan maulah ya jadi presiden. Siapa yang milih? Yang istri sendiri aja, mau jadi presiden? Saya yang pertama nggak milih. Terakhir, jangan yang berat-berat atuh hadirin. Ini dua ini berat-berat, kiri kanan. Boleh. Bisa ada yang bantu. Hadirin, ini adalah pertemuan terakhir kita, ya. Tahun ini, insya Allah. Kalau hidup, saya tahun depan, tanggal berapa? Tanggal 7, doakan ya. Kalau memang saya tidak atau sudah berakhir hidupnya, berarti ini terakhir betulan. Kita harus selalu siap karena ajal itu rahasia Allah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mengenai suami saya. Suami saya dulu dia orang Jawa,
Jawanya tuh yang totok banget, kecawe. Sebentar, tenang, ya. Gini. Udah keburu disebutin ya. Nanti siapapun yang mau bertanya, boleh bertanya begini. Ada sebuah keluarga. Lalu suaminya, nah gitu. Ya, tapi udah keburu disebut ya. Kita udah lanjut. Kalau disamarkan kita aman, kalau enggak jadi mikirin siapa suaminya. Nah, ya Bu, nggak apa-apa, silakan Bu. Enggak, karena lingkungannya itu banyak Kristennya Pak, gitu. Maaf, banyak non Muslim lah gitu. Terus dia itu kejawen, dia nggak bisa ngaji sama sekali. Waktu saya nikah sama dia, dia nggak ngasih tahu gitu. Tapi dia sholatnya rajin. Terus pas udah gitu udah lama-lama dia baru bercerita. Saya tuh Islam itu baru gitu, maksudnya dia itu dulu waktu dia kecil dia nggak ngerti Islam tuh bagaimana, dan dia nggak pernah diajarin sama orang tuanya untuk ngaji atau apa. Jadi dalam hidupnya itu cuma 3 ya surat yang dia hafal, Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, sama Qul huwallah. Tapi dia belajar sholat Pak Ustadz sama guru ngaji dia tanpa tanpa saya tahu. Tapi ya alhamdulillah. Dia tahajud rajin, terus kalau sholat suka berjamaah dengan saya. Tapi waktu baca doa kunutnya tuh ada yang salah gitu, maksudnya salah-salah. Kadang-kadang saya mau negor dia, takut dia tersinggung gitu, jadi saya diemin aja gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz supaya negor suami itu supaya nggak tersinggung gitu Pak Ustadz. Karena dia sensitif banget kalau masalah. Saya ngaji pun dia gini, kalau saya ngaji gitu dong. Mentang-mentang bisa ngaji, gitu-gitu suka gitu. Kalau saya melakukan kesalahan, malah justru dia, kamu tuh mestinya jadi begini, rajin ngaji kok kamu seperti itu, gitu-gitu. Jadi sensitif gitu loh Pak Ustadz. Sensitif banget iya, gitu ya. Baik. Bagus sekali ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi hati-hati nih ya, karena kita harus lihat, ini jodoh sudah takdir. Tapi dua-duanya juga kelihatannya berusaha memperbaiki diri. Nah, mengapa suami tumbuh imannya lambat? Karena iman itu pupuknya ilmu. Jadi kalau ingin yakinnya menguat, itu ilmunya harus nambah. Mungkin kurang ke majelis taklim ya Bu? Enggak pernah, ya bisa dimaklumi. Ya, orang jadi sensi itu karena sensitif maksudnya, karena memang ilmunya masih terbatas. Takdirnya ibu sekarang oleh Allah dibimbing senang ke pengajian. Jadi ibu yang jadi amanah. Terus gimana cara menasehati suami? Enggak usah dinasehati dengan omongan Bu. Ibu bersikap baik, mulia, ikhlas, itu pun sudah jadi nasihat besar. Kalau ibu judes tuh kan, banyak ngaji judes begitu. Oh iya, seperti yang suami protes itu kan, kamu tuh pengajian kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata hanya pada seragam. Peningkatan yang nyata hanya pada cicilan. Menyikapi perkataan seperti ini tidak boleh sakit hati, karena boleh jadi itu teguran dari Allah untuk kita lewat beliau. Iya, apapun yang benar, walaupun caranya kurang sesuai harapan, itu karunia Allah. Nah, kita selalu ingin orang ngomong enak ke kita. Enggak penting, yang penting omongannya benar. Kalau bapak punya istri misalkan ya, sensitif, tutup dong Pak mulutnya, gini-gini aja ikut campur, itu karunia Allah. Dari bapak kayak Kudanil nggak ada yang memperbaiki ya kan? Oh serius hadirin, banyak orang yang dikoreksi itu sakit hati, padahal koreksi itu bagian dari yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ya kita bukan nabi, tidak akan datang wahyu.
Digerakkanlah oleh Allah siapa yang Allah kehendaki, kadang lewat suami, kadang lewat istri, kadang lewat anak, kadang lewat pembantu. Bu atuh bu, ibu teh jangan judes-judes amat jadi orang. Kata siapa judes bi? Itu teh digerakin oleh Allah. Oh ibu kalau jajan mewah segitu, kalau saya pinjam uang menit susah. Itu tidak benar ya. Makanya kalau ada orang ngoreksi, kita harus tahu bahwa kita yang minta koreksi itu. Betul? Bu, tenang ya Bu ya. Jadi suami itu, dan kalau ngasih tahu itu jangan langsung, Pak, sini Pak. Bapak teh pengen ke surga atau ke neraka? Itu pasti berhenti obrolan. Pak, pakai pihak ketiga. Pak, tadi saya dengar di kajian di Al-Latif. Nah, itu enak deh Pak. Nah, cerita apa? Jadi jangan seperti kita yang menasehati, pakai pihak ketiga, cerita ini, cerita itu. Jadi tidak merasa digurui. Belajar dari cucunya Rasulullah Hasan dan Husain. Melihat seorang kakek-kakek wudunya salah, tidak dikoreksi. Tapi malah nanya, Kak gimana sih wudunya Rasulullah tuh? Oh gini deh, diajari. Nah si kakek ngelihat, oh berarti wudu saya tadi nggak benar. Sekarang tanpa digurui tapi jadi benar, itu yang paling penting. Dalam bahasa Sunda disebut laukna benang caina herang. Ikannya dapat tapi airnya nggak pakai keruh. Gitu ya. Nggak gampang, teori mah gampang hadirnya. Kenapa kita suka? Karena ada emosi yang bikin nggak enak. Jadi kita posisinya harus di bawah. Tidak seperti yang tahu ngajari yang tidak tahu, tapi saya harus bantu orang jadi tahu. Jadi kalau posisi di atas, kecenderungan kita ngajar. Ngerti enggak sih? Nah itu berarti kita udah ngerti, dia belum ngerti. Ada yang bisa saya bantu, kita udah di bawah tuh. Nah ini enak. Kalau orang itu tidak merasa digurui, apalagi suami. Suami itu kadang harga dirinya beda. Ya, waduh langsung gini-gini. Saya juga ngerti Bu, saya kan suami. Ya. Walaupun dia salah, kadang-kadang tidak mau disalahkan. Nggak apa-apa, tenang saja. Yang ngebulak balik itu Allah. Saran saya yang ketiga, Ibu, kalau ketemu suami lebih banyak doa daripada banyak omong. Ya. Lihat suami tidur teh, keluarin doa. Kalau misalkan ibu lagi tahajud, suami masih belum, keluarin doa. Pokoknya tembak terus dengan doa. Dan Allah pasti mendengar, pasti mendengar. Lebih kuat doa daripada bicara nasihat yang belum tentu ikhlas. Doa saja Bu. Misalkan ini suami ibu di samping udah pulas, mau ngorok gak ada masalah ya. Penting doa. Ya Allah, ini takdir engkau titipi. Bukan seperti yang kecewa hadir. Ya Allah, apa nggak ada takdir yang lain? Oh dosa. Terima ya, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih engkau amanahi. Pasti ada kekurangan, tapi pasti ada kelebihannya. Benar? Alhamdulillah ya Allah, titip suami saya. Oh, biasakan seperti itu. Kalau suami lagi tidur tuh lihat, titip suami saya ya Allah, kuatkan imannya. Dan Allah pasti melihat. Kita lagi ngedoa itu ya Allah lihat. Kita lagi natap hati kita sayang, doa itu gak usah dibangunkan Pak. Saya barusan ngebangunin Papa, nggak sukses ya. Karena doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan itu jauh lebih mustajab. Sing ikhlas, dan Allah pasti tahu itu, pasti tahu. Allah tahu kita lagi berdoa, Allah tahu kita lagi natap, Allah tahu isi hati kita, sayangnya kita, itu Allah tahu persis. Dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang maha menatap, tolonglah ya Allah agar umur yang tersisa ini bisa menjadi ahli taubat, sebenar-benar taubat. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ampuni semua dosa kami ya Allah, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa kami yang berulang-ulang ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua keburukan sikap kami kepada orang tua ya Allah. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Muliakan sisa usianya, berkahi sisa umurnya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya, lapangkan kubur, jadikan ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh keberkahan. Karuniakan kepada kami keluarga yang mencintai-Mu di atas segalanya. Berkahi ya Allah, lindungi keluarga kami dari kufur nikmat, lindungi dari futuri iman, lindungi dari ilmu amal yang salah, lindungi dari harta yang tidak barokah. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya yakin padamu, nikmatnya ibadah, nikmatnya lahir batin sehat walafiat, nikmatnya rezeki yang halal barokah, nikmatnya istiqomah. Ya Allah, berkahi majlis ini, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi', berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah, berikan jalan keluar yang penuh berkah ya Fatah, berikan kecukupan bagi yang kekurangan dan dililit hutang ya Ghani. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah, jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami ya Rabb, agar menjadi hamba yang takut padamu, hamba yang adil, jujur dan amanah terhadap negeri ini. Lindungi kami dari siapapun yang menjauhkan umat darimu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi. Hadirin, malam tahun baru sama saja dengan malam-malam yang lain. Jangan sampai digunakan untuk hal yang jadi dosa. Gunakanlah hal yang disukai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.